Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menyampaikan presentasi kami yang berjudul Platform Edukasi Berbasis AI. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota, yaitu saya sendiri, Ratu Nekansa, lalu ada Nur Dwi Kartini, ada Givira Primari Orchida, dan yang terakhir ada Randi Kurniawan. Deskripsi bisnis. Platform edukasi online ini memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI untuk memberikan pengalaman belajar yang personal dan adaptif bagi siswa. Platform ini akan menggunakan berbagai teknologi AI, seperti rekomendasi pembelajaran, penilaian adaptif, dan tutor virtual. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu studi pasar. Untuk studi pasar yang pertama itu ada tren industri. Jadi pertumbuhan pasar edukasi online global itu sudah sangat pesat dan permintaan akan pembelajaran personal dan adaptif itu semakin meningkat. Jadi penggunaan AI juga dalam pendidikan itu terus berkembang. Lalu untuk yang kedua yaitu potensi pasar. Target pasar utama adalah siswa dari jenjang pendidikan SD hingga SMA. Pasar potensial juga termasuk mahasiswa, profesional yang ingin meningkatkan keterampilan, dan orang tua yang ingin membantu anak-anak mereka belajar. Lalu untuk studi pasar yang ketiga yaitu pesaing utama. Jadi dari platform kita ini pesaing utamanya itu seperti Ruang Guru, Zenius, dan Google Classroom. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu peluang. Peluangnya itu pertumbuhan pasar yang pesat, lalu permintaan yang tinggi untuk pembelajaran personal dan adaptif, lalu kemampuan AI untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih efektif dan efisien. Lalu yang selanjutnya yaitu tantangan. Tantangannya itu dari persaingan yang ketat dari platform edukasi online lainnya. Lalu yang selanjutnya yaitu biaya pengembangan teknologi AI yang tinggi. Dan yang terakhir yaitu kesulitan dalam mengubah kebiasaan belajar siswa dan guru. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Lalu untuk analisis SWOT-nya, yang pertama ada strength atau kekuatan. Yang pertama, platform pembelajaran ini dia personal dan adaptif dan menggunakan teknologi canggih seperti AI. Lalu ada weakness atau kelemahannya. Salah satu kelemahannya adalah biaya pengembangannya yang tinggi, juga kesulitan dalam memasuki pasar yang sudah kompetitif. Lalu ada opportunities atau peluang. Nah, untuk peluangnya pasti sangat besar ya di pasaran, sehingga permintaan juga tinggi untuk pembelajaran yang personal dan adaptif. Juga seperti dukungan pemerintah terhadap pengembangan teknologi pendidikan. Lalu yang terakhir ada threats atau ancaman. Nah, salah satu ancamannya adalah seperti perubahan kebijakan pemerintah terkait pendidikan, atau misalnya tidak boleh memakai AI. Itu juga merupakan ancaman bagi kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya untuk analisis kelayakan finansial. Yang pertama ada estimasi biaya awal. Pertama pengembangan platform itu 1 miliar, pemasaran dan branding itu 500 juta, dan biaya operasionalnya itu 200 juta. Kemudian yang kedua ada proyeksi pendapatan. Tahun pertama itu 1 miliar, untuk tahun kedua 2 miliar, dan untuk tahun ketiga 3 miliar. Untuk laba bersihnya tahun pertama
200 juta, untuk tahun kedua 800 juta, dan tahun ketiga 1,2 miliar. Untuk arus kas positif diprediksi pada tahun kedua. Dan untuk sumber pendanaan awal dari investor swasta, pinjaman bank, dan juga crowdfunding. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu strategi pasar atau pemasaran. Yang pertama di sini sosial media dan iklan. Jadi di sini kita seperti membangun brand itu melalui media sosial dan diiklankan secara online. Lalu ada kerjasama. Jadi di sini kita memanfaatkan untuk bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah dan lain-lain. Selanjutnya yaitu program free trial. Jadi di sini kita menawarkan diskon atau free trial penggunaan untuk pengguna baru yang ingin mencoba. Selanjutnya yaitu mengembangkan konten. Jadi di sini juga kita mengembangkan konten pembelajaran yang menarik dan juga yang berkualitas. Dan yang terakhir itu manfaatkan teknologi AI untuk memberikan pengalaman belajar yang personal dan adaptif. Baik, slide selanjutnya. Jadi kesimpulannya, platform edukasi berbasis AI ini memang memiliki potensi yang besar untuk menjadi bisnis yang sukses. Tetapi terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi seperti persaingan yang ketat dan juga pengembangan yang tinggi. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika teman-teman ingin bertanya, bisa raise hand. Terima kasih. Oke, Ajeng boleh boleh bertanya, silakan. Baik, izin bertanya sebelumnya. Saya Ajeng Indah Rasyida dari kelompok 3. Izin bertanya, apa sih perbedaan antara platform pembelajaran berbasis AI ini dengan platform-platform lainnya gitu? Platform saingannya seperti Ruang Guru, Zenius, dan lain-lain. Terima kasih. Oke, sama-sama Ajeng. Pertanyaan akan ditampung terlebih dahulu ya. Lalu yang kedua ada Dewi Anjani, silakan diutarakan pertanyaannya. Di sini saya izin bertanya, menurut kelompok kalian apa aja sih tantangan utama yang dihadapi dalam kelompok kalian dalam membuat produk atau platform edukasi berbasis AI ini sendiri? Makasih. Baik, terima kasih Dewi Anjani. Pertanyaan akan ditampung terlebih dahulu. Untuk yang terakhir, Rafael Irfan, silakan pertanyaannya. Oke, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rafael Irfan Siburian dari kelompok 3. Izin bertanya terkait presentasi kalian kan tentang AI itu tadi. Nah, pertanyaan dari aku, bagaimana sih teknologi AI yang digunakan oleh platform itu dapat meningkatkan pengalaman belajar bagi siswa? Gitu. Oke, Rafael, kami
simpan pertanyaan, berikan waktu untuk menjawab ya. Terima kasih. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Ajeng yang pembeda platform edukasi AI dari yang lain. Yang pertama, pembedanya karena ini menggunakan AI, jadi memberikan pengalaman belajar tuh yang lebih personal dan adaptif bagi siswa. Terus AI itu kan banyak manfaatnya ya. Seperti itu juga berfungsi untuk menganalisis data belajar siswa, gaya belajarnya, dan minatnya, sehingga AI-nya itu akan merekomendasikan konten pembelajaran mana sih yang paling relevan dan efektif bagi siswa tersebut. Nah, juga AI itu juga dapat menyesuaikan tingkat kesulitan soal dan materi pembelajaran berdasarkan kemampuan dan kemajuan siswanya. Jadi lebih baik lah begitulah kalau ada AI gitu. Nah, sekian jawaban saya. Untuk Ajeng, apakah sudah cukup? Sudah cukup, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dewi Anjani, yaitu apa saja tantangan utama yang dihadapi platform edukasi berbasis AI. Jadi tantangan utamanya itu yang pertama, persaingan yang ketat. Jadi karena ada banyaknya platform edukasi online yang sudah ada di pasaran, termasuk platform edukasi tradisional dan platform edukasi berbasis AI lainnya. Lalu untuk tantangan yang kedua yaitu biaya pengembangan yang tinggi. Mengembangkan platform edukasi berbasis AI itu membutuhkan biaya yang besar, terutama untuk pengembangan teknologi AI. Dan untuk tantangan yang selanjutnya yaitu kesulitan dalam mengubah kebiasaan belajar siswa dan guru. Jadi siswa dan guru ini mungkin sudah terbiasa dengan platform edukasi yang tradisional dan mungkin enggan untuk beralih ke platform yang baru. Mungkin itu saja. Bagaimana Dewi Anjani? Cukup baik, terima kasih atas jawabannya Nur Dwi. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rafael. Bagaimana sih teknologi AI yang digunakan oleh platform itu dapat meningkatkan pengalaman belajar bagi siswa? Jadi di sini teknologi AI itu berperan untuk menganalisis data pembelajaran siswa seperti nilai, gaya belajar, dan juga minat. Yang bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang dipersonalisasi dan juga menyesuaikan tingkat kesulitan materi dari pembelajaran itu. Di samping itu juga terdapat fitur seperti bimbingan belajar virtual yang menawarkan bantuan dan penjelasan secara real time kepada siswanya untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang materi pelajarannya.
Bagaimana Rafael? Baik, cukup. Terima kasih Randi. Mungkin sekian presentasi yang sudah kami sampaikan. Terima kasih atas pertanyaan teman-teman. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.